Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat konten Islami dimanapun Anda berada, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusan-urusan kalian semua. Amin amin ya rabbal alamin. Nabi Soleh alaihi salam adalah nabi yang diutus setelah Nabi Hud alaihi salam dan sebelum Nabi Ibrahim alaihi salam. Semasa hidupnya, Nabi Saleh alaihi salam menetap di daerah Arab Utara, tepatnya di Al-Hijr. Selama di Al-Hijr, Nabi Saleh alaihi salam merupakan salah satu orang yang sangat dihormati dan dijunjung tinggi oleh penduduk Al-Hijr, yaitu kaum Samud. Kaum Samud ini sangat pandai dalam hal memahat batu, terutama batu-batu pegunungan. Hal tersebut dikarenakan daerah Hadramaut yang merupakan tempat tinggal kaum Samud adalah pegunungan. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Fajr ayat 9 yang artinya, dan terhadap kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah. Perjalanan dakwah Nabi Saleh alaihi salam. Kaum Samud yang menjadi target dakwah dari Nabi Saleh alaihi salam adalah kaum yang menyambung hidup mereka melalui bercocok tanam, arsitektur, dan berternak. Kemampuan yang dimiliki kaum Samud di bidang arsitektur sangatlah mengagumkan. Mereka memahat bukit berbatu yang banyak ditemukan di Al-Hijr menjadi bangunan indah dan megah. Sedangkan pada hamparan tanah yang datar mereka membangun istana-istana. Bukit-bukit batu yang dipahat oleh kaum Samud membentuk bangunan-bangunan rumah yang mereka tinggali dengan gaya khas peninggalan Yunani dan Romawi kuno. Pada saat itu diketahui kaum Samud menyembah berhala sesuai yang dilakukan secara turun-temurun oleh nenek moyang mereka. Awalnya kaum Samud sangat menghormati Nabi Saleh alaihi salam karena mereka menaruh harapan pada beliau untuk meneruskan tradisi kaum Samud, yaitu menyembah berhala. Namun ketika Nabi Saleh alaihi salam mulai menyampaikan ajakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepadanya, maka kaum Samud menjadi kecewa dan murka kepada Nabi Saleh alaihi salam. Mereka mulai memusuhi Nabi Saleh alaihi salam karena beliau meminta untuk meninggalkan sesembahan berhala yang sudah menjadi bagian dari tradisi mereka secara turun-temurun. Selain memiliki kebiasaan menyembah berhala, tabiat lainnya yang dimiliki oleh kaum Samud adalah angkuh dan sombong. Mereka seringkali meremehkan dan memandang rendah kaum lainnya. Bahkan dalam kesehariannya mereka selalu berbuat maksiat seperti berzina dan mabuk-mabukan. Gaya hidup kaum Samud tersebut telah menyimpang jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena alasan tersebutlah Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Saleh menjadi nabi dan ditugaskan untuk berdakwah kepada kaum Samud. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 73 yang artinya, dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Saleh, dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Ini seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Biarkanlah ia makan di bumi Allah, janganlah disakiti, nanti akibatnya kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih. Ketika Nabi Saleh alaihi salam mulai menyeru kepada kaum Samud tentang ajaran tauhid untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, maka kaum Samud terbelah menjadi dua kelompok yang saling bertentangan. Kelompok pertama yaitu mengikuti Nabi Saleh alaihi salam dipimpin oleh Junda' bin Amru bin Mahlab bin Lubaid bin Jawas. Junda' bin Amru adalah salah satu tokoh pemuka di kaum Samud. Sedangkan kelompok yang menentang Nabi Saleh alaihi salam dipimpin oleh Zu'ab bin Amru bin Lubaid al-Habbab dan Rabbab bin Sa'r bin Julmas. Zu'ab dan Rabbab bahkan menghalang-halangi ketika Nabi Saleh alaihi salam hendak mengajak sepupunya yaitu Junda' bin Sihab untuk mengikuti ajarannya. Kelompok penentang yang diketahui oleh Zu'ab dan Rabbab berpendapat bahwa Nabi Saleh alaihi salam terkena sihir. Mereka tidak terima dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Saleh alaihi salam. Selain itu juga Nabi Saleh alaihi salam dianggap sebagai penipu karena mereka tidak percaya apabila utusan Allah Subhanahu wa taala adalah manusia biasa sama seperti mereka, sehingga mereka menuntut mukjizat sebagai bukti kerasulannya. Dijelaskan oleh para mufassir bahwa sebagai bukti kerasulan Nabi Saleh alaihi salam,
kaum Samud menantang beliau untuk dapat mengeluarkan seekor unta betina yang sedang hamil 10 bulan dari sebuah batu besar yang ditunjuk oleh mereka. Nabi Soleh alaihissalam pun menyanggupi permintaan kaum Samud tersebut dan mulai berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari permukaan batu yang dipukul oleh tangan Nabi Soleh alaihissalam, keluarlah unta betina dengan ciri-ciri sama persis seperti yang disebutkan oleh kaum Samud. Unta tersebut dikenal dengan sebutan unta betina Allah. Maka terperanjatlah mereka. Kejadian mukjizat tersebut membuat sebagian dari kaum Samud yang menyaksikannya menjadi pengikut Nabi Soleh alaihissalam. Namun ada pula yang masih pada pendiriannya untuk menentang Nabi Soleh alaihissalam. Maka bersabdalah Nabi Soleh alaihissalam, "Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat yang menunjukkan kebenaran untukmu. Sebab itu biarlah dia makan di bumi Allah dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu ditimpa azab yang dekat." Seperti yang diriwayatkan dalam Al-Quran, Nabi Soleh alaihissalam berpesan kepada umatnya untuk tidak berbuat jahat kepada unta betina Allah. Bahkan Nabi Soleh alaihissalam mengizinkan kaumnya untuk memeras dan mengkonsumsi susu unta tersebut secara bergantian. Namun hal tersebut tidak serta-merta membuat mereka bersyukur dan berterima kasih. Para penentang Nabi Soleh alaihissalam bahkan tidak suka akan kehadiran unta tersebut karena dianggap meminum banyak air di sumber mata air milik mereka. Para kaum Samud yang menentang Nabi Soleh alaihissalam merasa kesal karena banyak ternak mereka yang kekurangan air. Mereka menganggap kehadiran unta betina hanya menambah beban mereka karena menghabiskan jatah air di sumber mata air mereka. Mereka pun segera memikirkan rencana jahat untuk membunuh unta betina tersebut. Di antara orang-orang yang berencana melakukan pembunuhan terhadap unta betina Allah, terdapat dua wanita yang menjadi provokator rencana tersebut. Dua wanita tersebut adalah Saduk binti Mahya bin Zuhair al-Mukhtar dan Unaiza binti Gunaim bin Mijlas. Unaiza merupakan istri dari Zu'ab, salah satu pemimpin kelompok penentang Nabi Soleh alaihissalam. Unaiza dan Zu'ab memiliki 4 orang anak perempuan dan membentuk perjanjian dengan Qudar bin Salif untuk dapat memilih salah satu anaknya apabila berhasil membunuh unta betina. Saduk pun melakukan hal yang sama, yaitu menawarkan dirinya sendiri pada Misra bin Mahraj bin Mahya apabila Misra mampu membunuh unta tersebut. Qudar dan Misra yang tergiur dengan tawaran kedua wanita tersebut pun bertekad penuh untuk membunuh unta betina dengan mengajak 7 pemuda yang lain. Mereka mengawasi ketika unta betina sedang minum air di mata air, lalu secara kilat memanah betis unta tersebut sembari menikam bagian perut unta dengan menggunakan pedang. Dengan begitu terbunuhlah unta betina Allah yang merupakan mukjizat milik Nabi Soleh alaihissalam. Nabi Soleh alaihissalam sangat sedih ketika mendapati bahwa unta betina Allah telah dibunuh oleh sekelompok penentangnya. Nabi Soleh alaihissalam pun segera mengingatkan para pembunuh unta agar segera bertaubat atau azab yang pedih akan datang kepada mereka. Namun mereka justru meremehkan peringatan dari Nabi Soleh alaihissalam, bahkan menantang agar azab segera diturunkan. Maka Nabi Soleh alaihissalam pun berpesan kepada mereka untuk bersukaria selama 3 hari sebelum datangnya azab. Seperti yang diriwayatkan dalam Al-Quran surah Hud ayat 65, yang artinya, maka mereka menyembelih unta itu. Kemudian dia Soleh berkata, "Bersukarialah kamu semua di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan." Perbuatan mereka membunuh unta tersebut adalah suatu pelanggaran terhadap larangan Nabi Soleh alaihissalam. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjatuhkan kepada mereka hukuman, yaitu membatasi hidup mereka hanya dalam tempo 3 hari. Maka sebagai ejekan mereka disuruh bersukaria selama 3 hari. Pada hari pertama sebelum datangnya azab yang menewaskan pembunuh unta dan para kaum Samud yang ingkar, wajah mereka berubah warna menjadi kuning. Pada hari kedua wajah mereka menjadi merah, dan pada hari ketiga wajah mereka menjadi berwarna hitam. Diriwayatkan oleh Ibnu Katsir, pada hari keempat setelah matahari terbit maka datanglah azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dahsyat kepada kaum Samud yang ingkar. Azab yang diterima oleh mereka adalah terdengarnya suara keras dari langit dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat sekali.
Para pembunuh unta dan kelompok penentang Nabi Soleh alaihissalam pun mati bergelimpangan di rumah mereka masing-masing. Diceritakan bahwa tidak ada satupun sekelompok penentang Nabi Soleh alaihissalam yang selamat kecuali Kalbah bin Asal. Kalbah adalah seorang budak perempuan yang pada saat azab terjadi melarikan diri ke arah perkampungan Arab, lalu menceritakan kejadian azab tersebut kepada penduduk di sana. Kalbah diberi minum oleh salah satu warga perkampungan tersebut. Namun setelah minum, Kalbah langsung tewas seketika. Begitulah azab Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Nabi Soleh alaihissalam dan para pengikutnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala selamat dari kejadian tersebut. Meskipun tidak diceritakan dalam Al-Quran mengenai kehidupan Nabi Soleh alaihissalam dan pengikutnya setelah kejadian yang menimpa kaum Samud, namun terdapat sumber yang mengatakan bahwa mereka berpindah ke daerah Ramlah di kawasan Palestina. Sahabat-sahabat konten Islami dimanapun Anda berada, itulah tadi kisah singkat dari Nabi Soleh alaihissalam. Semoga bermanfaat buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin.